Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Binti Mas Rifah. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya ini, perkenalkan saya Binti Mas Rifah. Saya seorang seller Shopee yang mempunyai beberapa toko, dan kita di channel ini akan sharing, akan berbagi pengalaman. Jadi di video kali ini saya akan bercerita saja untuk pengalaman saya buka toko dari nol sampai saya menentukan iklan, saya menentukan untuk keyword yang saya pakai, menentukan settingan iklan yang bagaimana. Saya akan di video kali ini saya akan sekedar bercerita, dan ini saya lakukan di satu toko baru saya, dan itu beda segmen, beda target market daripada di toko-toko saya yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman, saya itu mempunyai beberapa toko. Ada yang memang tokonya berjualan produk yang sama, ada juga yang produknya yang berbeda. Atau memang saya sengaja untuk membuat satu produk dan saya jual lagi di Shopee dengan toko yang baru. Jadi teman-teman, untuk di berjualan di Shopee itu kalau sudah tahu strateginya, kalau sudah menguasai marketnya, menguasai statistik, data-data di Shopee, itu sangat mudah menurut saya. Yang tidak mudah itu ketika kita terlalu berpikir saja tanpa action. Jadi ketika sudah mendapat ilmu A, B, C, itu sebaiknya langsung dilakukan dan langsung diaplikasikan ke toko teman-teman. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini saya membuat toko yang namanya ice.worlddecor. Itu tokonya seputar dekorasi, home decor. Jadi di sana nanti saya akan menjual beberapa pernak-pernik home decor. Tidak semua ya teman-teman, dan keinginan saya memang banyak variasi yang saya jual tentang home decor. Cuma yang pada awalnya saya akan merintis beberapa produk, dan awalnya saya menetapkan 20 produk yang akan saya optimasikan secara organik dan saya optimasikan secara iklan berbayar. Jadi mengapa 20 produk? Karena dengan 20 produk itu kita bisa menyaring beberapa keyword, kita bisa memainkan algoritmanya Shopee ya teman-teman. Jadi di 20 produk itu akan saya beri judul yang berbeda-beda, meskipun kadang yang saya upload ulang itu barangnya yang sama tapi beda variasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, saya hanya jual 5 produk kak, bagaimana untuk memenuhi 20 produk? Ya dari 5 produk itu kan paling enggak mungkin ada ukurannya, ada volumenya, ada warnanya yang berbeda seperti itu. Misalkan kalau gamis, motifnya, ukurannya. Misalkan lagi kalau makanan bisa di volume yang dijual. Jadi untuk memainkan 20 produk meskipun hanya punya 5 produk itu divariasikan saja ya teman-teman. Atau paling enggak kalau memang sudah tidak ada variasinya, itu bisa dengan menjualkan produknya teman, meskipun tidak ada keuntungan atau memang harganya itu kurang berkompetisi di Shopee. Jadi sebagai pelengkap saja ya teman-teman. Jadi untuk menyaring beberapa keyword kita butuh 20 produk. Dan mengapa juga 20 produk? Karena ketika toko kita sudah mulai berkembang, sudah mulai ada orderan, toko kita sudah mengikuti programnya Shopee ekstra free ongkirnya Shopee, nanti kan ada yang namanya flash sale. Jadi ketika kita diundang menjadi toko terpilih flash sale-nya Shopee, itu kita bisa memenuhi kriteria, yaitu diantaranya kita wajib mempunyai 20 produk yang sudah diupload. Seperti itu. Jadi di Ice World Decor ini saya mulai melengkapi untuk menuju 20 produk. Untuk saat ini belum ada 20 produk,
tapi sudah mulai ada penjualan dan sedang saya usahakan untuk segera list 20 produk. Dan yang selanjutnya, apa yang saya lakukan selama belum ada penjualan, di 1 bulan terakhir ini saya mengoptimasi secara sederhana ya teman-teman, seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Saya mengedit fotonya, saya melengkapi fotonya, saya melengkapi dengan video per satu produk yang saya upload. Nah, ketika sudah ada penjualan 1-2 produk dan ada ulasannya, saya screenshot ulasannya atau saya screenshot bintangnya dan saya upload menjadi salah satu jajaran produk di foto produk. Hanya seperti itu ya teman-teman. Kak, kalau belum ada penjualan ya nggak apa-apa, kita optimasi secara foto, kita foto dengan angle yang berbeda, kita lihat foto-fotonya kompetitor yang laku keras itu seperti apa. Paling tidak kita bisa bisa menyamakan, bisa bersaing di editing foto. Jadi di foto-foto kompetitor itu ada apa sih di dalam fotonya, bagaimana sih edit bingkai fotonya, itu kita bisa pelajari ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan ATM itu amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan hanya meniru saja dan kita benar-benar samakan dengan produk kompetitor, bukan. Amati kompetitor yang sudah besar, tirukan, dan modifikasi. Seperti itu. Itu cara yang sangat ampuh selama ini yang juga saya gunakan, mungkin dari teman-teman pun seperti itu. Jadi kembali lagi di toko saya yang terbaru ini, masih belum ada 1 bulan. Ya memang benar, saya membuat akunnya itu sudah beberapa bulan yang lalu. Untuk upload fotonya itu belum ada 1 bulan terakhir. Dan kebetulan untuk di event 30 April kemarin itu, Big Sale Ramadan itu, toko yang baru saya bangun ini mendapatkan beberapa orderan. Nah, di situ bisa diambil kesimpulan, ketika kita membuka toko baru, sebaiknya benar-benar mengkondisikan ketika ada sale, big sale-nya Shopee itu kita bisa mengikuti ya teman-teman. Kita pantau tokonya, kita percantik dekorasinya, kita edit deskripsinya sebagus mungkin, seprofesional mungkin, dan ketika ada big sale Shopee itu kita terlihat toko yang memang baru tapi sudah profesional, seperti itu. Dan ketika mungkin ada yang pertama buat pesanan, meskipun tidak chat ke seller. Ada yang buat pesanan itu langsung kita chat saja. Seperti apa yang saya bahas di video sebelumnya, kalau sudah ada yang buat pesanan itu sebaiknya di chat. Jadi terlihat toko yang baru kita bangun itu sudah hidup, begitu ya teman-teman. Jadi untuk bagaimana ketika ada yang mengikuti, ada yang menyukai, itu responnya kita cepat. Dan jangan lupa untuk memposting di feed sebagai postingan, sebagai juga story. Bagaimanapun untuk beberapa fiturnya Shopee itu sedikit banyak bisa berpengaruh pada toko kita. Yang penting kita mendapatkan traffic dari beberapa fiturnya Shopee. Jadi tidak semerta-merta semua tidak diolah, tapi semuanya bisa diolah, dan itu bisa mendatangkan traffic ya teman-teman. Jadi untuk apa yang harus kita lakukan pada awal kita buka toko di Shopee itu hanya satu, kita mendatangkan traffic. Kita mendatangkan view, pengunjung, itu harus benar-benar dikejar ya teman-teman. Bukan mengejar orderan, bukan mengejar pecah telur, bukan. Kita mengejar trafficnya.
Baru ketika traffic kita naik, orderan itu bisa secara otomatis akan datang dengan sendirinya. Jadi nanti kita mulai memahami statistiknya pada awal, pengunjung berapa, baru ada pembeli berapa, berapa view yang harus dihasilkan toko baru itu, baru ada pengunjung ke toko. Jadi untuk di dashboard itu kan cuma kita view ya teman-teman, ketika kita searching itu view ada beberapa yang muncul, itu view produk kita, view produknya kompetitor, view produk seperti itu. Jadi ketika diklik itu baru kita menjadi pengunjung. Jadi ketika kita view-nya semakin banyak, kita semakin muncul di pencarian, di produk serupa seperti itu, kita semakin banyak pengunjungnya. Itu tadi yang saya lakukan, posting story itu di Shopee juga seperti itu setiap hari. Dan untuk melakukan iklan promo yang gratisan itu 4 jam sekali seperti itu sangat saya rutinkan sekali, dan itu saya kelola sendiri ya teman-teman. Untuk toko baru selalu saya kelola sendiri. Kalau tokonya sudah berjalan, baru saya pasrahkan ke satu orang admin yang memang benar-benar memprioritaskan aktivitas tokonya. Jadi semakin profesional lagi ketika memang ada admin khusus yang mengelola toko kita. Kembali ke toko Ice World Decor. Toko Ice World Decor ini baru saya olah 1 bulan, yang sudah katakan tadi. Hal-hal yang saya lakukan hanya sederhana itu saja. Nah, ketika sudah ada beberapa ulasan atau memang saya yakin dekorasi saya sudah baik, lekas di mana saya berpikir untuk melakukan iklan. Nah, bagaimana saya mengolah iklannya? Itu pertama pasti saya menggunakan iklan yang terendah. Bukan semerta-merta saya sudah punya modal banyak, saya gunakan iklan yang tinggi, tidak. Karena untuk iklan itu kita harus evaluasi ya teman-teman. Bagaimana untuk efektivitas keywordnya, bagaimana untuk pencariannya itu yang dipilih yang lebih tepat, yang bagaimana, manual atau auto. Terus kita masuk ke iklan yang produk serupa itu yang bagaimana, pilih manual atau auto, itu perlu dievaluasi setiap hari. Saya tekankan di sini, dievaluasi setiap hari. Jadi untuk iklan di toko saya yang terbaru ini, saya mengeluarkan budget per harinya itu 2.500 per satu produk. Dan yang diiklankan berapa? Paling tidak ada 5 produk yang saya iklankan. Jadi ketika 2.500 dikalikan 5 itu budget. Itu pun tidak habis ya teman-teman. Jadi untuk satu produk itu kita lihat nanti. Beda untuk 5 produk yang saya kasih modal harian 2.500 untuk iklannya, itu tidak habis semua. Jadi ketika saya evaluasi, ternyata beberapa produk itu kurang subur, saya namakan kurang subur gitu aja, iklannya tidak terlalu bagus, saya tambah lagi untuk 3 atau 5 iklan di produk yang berbeda seperti itu. Dan bagaimana saya menyeting iklannya, saya memilih keyword yang pencariannya itu tinggi dengan biaya iklan per kliknya itu yang rendah. Dan saya memasang untuk biaya per kliknya itu memilih untuk biaya yang terendah 180. Kalau paling enggak saya tidak berjalan atau memang mager gitu aja untuk iklannya, saya naikkan ke angka 200 dan mentok di situ aja dulu. Dan saya evaluasi setiap hari. Untuk saat ini, untuk Ice World Decor ini yang saya kelola 1 bulan terakhir ini, paling tidak setiap hari sudah ada closingan seperti itu. Jadi strategi yang saya gunakan, yang saya ceritakan ini, saya berbagi pengalaman, ini saya terapkan di toko Ice World Decor yang baru saya upload produk, setting iklan, setting dekorasi, itu berjalan kurang lebih 1 bulan.
Dan ini saya sangat mensyukuri ya teman-teman, hal yang saya lakukan di toko yang sebelumnya, saya lakukan di toko yang beda market, target marketnya juga beda, ini tetaplah strateginya itu berhasil menurut saya. Jadi saya sangat yakin sekali untuk Ice Wall Decor ini bisa membesar lambat laun. Kalau saya kelola dengan baik, tokonya akan semakin besar. Jadi untuk pemula atau buka toko yang baru, itu tetap ada satu keyakinan bahwa kita yakin untuk bisa besar tokonya, untuk bisa terjual laris produknya. Jadi tetap di lain kita ikhtiar secara yang tadi organik, berbayar dan lain sebagainya, itu kita mempunyai satu keyakinan bahwa toko kita itu bisa bersaing di marketplace. Saya akan menunjukkan bahwa strategi yang saya gunakan di beberapa toko saya itu memang mungkin bisa digunakan di tokonya teman-teman, tapi kembali lagi sesuai dengan produknya, sesuai dengan harga-harga produknya. Mungkin insya Allah nanti saya akan membuat toko yang memang harga per satu produknya itu bisa mencapai 100.000 mungkin. Jadi saya akan selalu bereksperimen. Kalau saya sudah berhasil untuk bereksperimen, saya akan menceritakan ke teman-teman. Mungkin dari pengalaman saya itu bisa memotivasi, bisa berguna, bermanfaat untuk teman-teman yang juga berjuang memperbesar tokonya, membuat beberapa strategi yang digunakan untuk tokonya bisa bermanfaat juga untuk orang lain, untuk membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Jadi diniatkan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kemungkinan hal-hal yang kita lakukan itu ada bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk share kali ini saya itu tadi, untuk membuka toko baru tetap kita optimasikan organik dan berbayar, dan kita menentukan langkahnya itu sesuai dengan yang saya ceritakan tadi. Untuk kelanjutannya itu tetap kita mempunyai keyakinan bahwa toko kita itu bisa membesar. Untuk share kali ini itu saja dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga baru membuka toko di Shopee, silahkan komen, silahkan komen kalau ada pertanyaan. Dan untuk di grup itu juga sangat bermanfaat, teman-teman juga sharing di sana. Nanti mungkin ketika saya ada waktu untuk membalas, saya juga balas. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ini saja dulu share kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.